Bapak Ibu, saudara-saudari, marilah kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau sangat baik bagi kami. Engkau mengingatkan kami pada Hari Raya Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda ini, bahwa ada seorang wanita yang terpuji di antara semua wanita, sehingga Engkau memilihnya menjadi ibu Tuhan yang mengandung Putra Allah, yaitu Yesus Kristus, yang akan ke dunia untuk menebus kami dari salah dan dosa. Maka kami mohon kepadamu ya Tuhan, bantulah kami dengan Roh Kudus, agar firman yang akan dibacakan, diperdengarkan, dapat kami mengerti dan dapat kami laksanakan di dalam kehidupan harian kami. Bersabdalah kepada kami siap mendengarkannya. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan pertama. Pembacaan dari kitab Kejadian. Pada suatu hari di Taman Eden, setelah Adam makan buah pohon terlarang, Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di mana engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut, karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Lalu Tuhan berfirman, "Siapa yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku. Maka kumakan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdaya aku, maka kumakan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perumutlah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya. Ia telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Ia ingat akan kasih dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia
telah melakukan karya-karya yang ajaib. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah dan bermazmurlah. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Bacaan kedua. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula untuk menjadikan anak-anak-Nya oleh pengantaran Yesus Kristus sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Aku katakan, di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapatkan bagian yang dijanjikan Allah, yakni kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Dengan demikian, kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus, ditentukannya supaya menjadi pujian bagi kemuliaan-Nya. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya. Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Haleluya. Firman Tuhan diambil dari Injil Suci menurut Lukas, bab 1 ayat 26 sampai 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku tidak bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya,
Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Pada hari raya Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda dosa ini, kita mendengar bacaan-bacaan yang mengajak kita untuk melihat sesungguhnya siapa itu Bunda Maria. Bunda Maria adalah seorang perawan yang amat sederhana, yang tentunya mempunyai relasi yang intim dengan Tuhan melalui doa-doanya. Sehingga Allah memilih Bunda Maria dari semua wanita di bumi ini untuk mengandung seorang anak laki-laki yang akan diberi nama Immanuel, Allah beserta kita. Sehingga Allah mengutus malaikat Gabriel datang ke dunia, bertemu dengan Maria, dan mengatakan, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Kemudian malaikat itu menyampaikan kepada Maria, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaknya engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi." Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudariku yang Tuhan Yesus kasihi. Bunda Maria amat berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga Allah mengutus malaikat dan menyampaikan hal ini kepadanya. Lalu Maria bertanya kepada malaikat itu, "Bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi? Karena saya tidak bersuami." Lalu malaikat itu berkata kepada Maria, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah." Malaikat katakan bahwa Maria akan mengandung dari Roh Kudus. Lalu apa reaksi Maria? Tentu Maria takut menerima berita ini. Tetapi Tuhan justru menguatkan Maria. Sehingga akhirnya Maria katakan, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Inilah kata-kata Maria yang menunjukkan kepada kita bahwa Maria amat rendah hati di hadapan Tuhan.
sehingga ia mau menerima berita dari malaikat itu. Lalu ia katakan bahwa sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataannya. Maria menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Dan dia membiarkan Tuhan melakukan karya besar di dalam dirinya. Di dalam kandungannya. Bahwa melalui Bunda Maria, Anak Allah yang maha tinggi akan datang ke dunia, tinggal bersama kita, dan akan menyelamatkan kita dari salah dan dosa kita. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita mencontohi teladan Bunda Maria yang rendah hati, yang mempunyai relasi yang intim dengan Tuhan, supaya Allah memilih kita dari ribuan manusia di dunia ini untuk menjadi pewarta sabda Allah, untuk menyampaikan kabar baik kepada sesama, seperti yang dilakukan oleh Bunda Maria. Ia membiarkan dirinya, lebih-lebih kandungannya, untuk dipakai Allah dan melahirkan juru selamat dunia. Maka mari kita sungguh-sungguh percaya kepada Allah melalui Bunda Maria yang mengandung tanpa noda dosa ini. Marilah kita berdoa bersama-sama. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Semoga Bapak, Ibu, Saudara-saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.